Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha alaika bizikri wa innahu nurun laka utma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma 'alaika hasiba. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita sayangi Bapak Guru Musik Maulana Syekh Muhammad Ali Baliharta As-Siddiq As-Somadi, yang sama-sama kita hormati para badal musik yang saya hormati, para koordinator zikir, Guru Pandang, para keladi, sampai berbeda. Alhamdulillah, sewajarnya selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada malam hari ini kita masih tetap diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matullah. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga apa yang kita kerjakan ini selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, saya hanya sedikit ingin menghimbaukan bagaimana cara kita memperbaiki diri kita agar bisa lebih baik hari esok, bulan depan, tahun depan, dan seterusnya daripada hari ini. Karena kita ingin sekali kalau jemaah kita itu selalu sehat walafiat, ya, biar selalu bisa beribadah menyebut nama Allah sebagaimana Allah perintahkan. Wa yuqulika billaha kama hadakum wa la'allakum tashkurun. Agungkanlah namaku, kata Allah, melalui petunjuk yang diberikan kepadamu. Itulah cara bersyukur. Jadi kalau kita mengerti yang namanya syukur, insya Allah tak mungkin bohongi kita. Karena kata Allah, jika kamu syukuri nikmatku, aku tambah nikmatmu. Jadi yang namanya penyakit itu, yang diambil itu cuma nikmatnya saja,
Nggak ada orang itu sakit dan nikmat. Nah, maka Nabi menjelaskan kepada kita, jagalah masa mudamu sebelum masa tua. Jaga masa sehatmu sebelum masa sakit. Jagalah masa luarmu sebelum datang masa sempit. Jagalah masa hidupmu sebelum datang masa mati. Apa maksudnya? Kenapa masa muda dijaga? Kenapa masa sehat dijaga? Kamu udah sehat, kenapa dijaga? Tentulah ada maksud-maksud di balik itu. Ya. Jadi mumpun kita yang muda, mumpun masih muda, tetaplah pergunakan masa muda untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kemudahan, masih punya harta, yang gunakanlah harta untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada waktu kita luang, ya, jangan kita abaikan, gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita mau menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, niscaya kata Allah, kamu tak akan mampu menghitungnya. Tak mampu kita menghitungnya. Maka Allah selalu mengingatkan kepada kita, nikmatku yang mana lagi yang kamu dustakan. Ya, menyaksikan yusri yusra. Babi aidi ala dirapi bukan zibar kata Allah. Nikmatku yang mana lagi yang kamu dustai. Itu berulang-ulang, berpuluh-puluh kali ayat itu ditampilkan dalam Al-Quran itu. Ayat ini untuk siapa? Untuk hamba-hamba yang suka mengeluh. Sikit-sikit kita mengeluh, sikit-sikit mengeluh. Jadi orang mengeluh itu sebenarnya dia itu menganggap dirinya bodoh, tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi dia ngambil pekerjaan singkat saja, mengeluh saja. Cepat katanya kalau mengeluh. Padahal kita orang yang punya ilmu ini tidak boleh lagi mengeluh. Ya, jangan mengeluh. Kalau kita banyak mengeluh, berarti sama juga kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya ini sudah tidak mampu hidup. Jadi kalau kita selalu mengeluh, kita pasti dipanggil kembali. Ya, semua nabi-nabi seperti itu, karena kita ini mengamalkan ilmu nabi. Hati-hati ya, hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kalau kita sehat, menggunakan sehat itu sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Ya, agar sehat itu selalu diamanahkan kepada kita. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, jangan banyak kita hitung, napas saja, ya, napas saja. Hitunglah napas itu berapa kali turun naiknya. Kalau sempat napas itu berhenti naik, turun saja. Apa rasanya? Jadi memang benar kata Allah, kalau kamu menghitung nikmatmu, niscaya kamu tak akan mampu. Kembali kepada zikir tadi ya, kita perbaiki zikir kita, hentakkannya, usahakan ke dalam itu, dalam lagi, sampai ketemu dengan sumber suara. Tidak mungkin ada suara kalau tidak ada sumbernya. Maka itu dikatakan minallah billah billah, dari Allah, dengan Allah, kembali kepada Allah. Apa dengan Allah itu? Kita itu harus dengan Allah, bersama Allah, kembali kepada Allah. Jadi berzikir itu hillah ke dalam ya, supaya benar-benar zikir itu menjadi obat. Karena zikir ini obat. Maka Allah tidak membekali kita obat waktu lahir, sementara kita ditugaskan untuk ibadah kepada Allah. Maka zikir inilah sebagai obat asifah, penawarnya. Nah, kita semua sakit ya, tetapi Enggaklah kita sampai tersisa
sampai tidak bisa ibadah. Jadi Nabi sudah menjelaskan kepada kita, laulaka lima amal. Tidak menciptakan dunia dengan seisinya kalau bukan nur Allah. Dan Nabi juga menjelaskan, dan Allah juga menjelaskan dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu. Karena nama Tuhanmu itulah menjadikan kamu segumpal darah. Segumpal darah itulah yang sakit. Nama Tuhan inilah penawarnya. Nah, cuman bagaimana tekniknya supaya nur itu, Al-Quran batin itu naik di kepala kita, sehingga menjadilah nur di hati, nur di kepala. Jadi kita tidak banyak pikiran. Kita tidak lagi berpikir, tapi kita dipikirkan. Siapa yang memikirkan kita? Allah melalui nurnya. Nah, maka orang beriman itu enjoy, santai, tidak ada yang dibebani karena sudah ada memikirkannya. Dia percaya hidup matinya kepada Allah. Dia titipkan hidupnya, matinya kepada Allah. Kita tahu bersih. Nah, itu harus kita betul-betul memprakteknya. Jangan kita memahami zikir ilah zikir, bukan. Zikir itu ialah alif Allah itu. Itulah namanya zikir. Maka tetaplah berdirikan alif itu. Bagaimana kita melihat dengan zikir? Nah, ini perlu kita pahami. Kita melihat, tapi kita dengan zikir. Contoh, ada orang manggil kita, Kapar. Mas Kapar bisa mendengar pakai pendengaran zikir. Jangan pakai pendengaran nafsu, itu dosa. Maka orang dulu pernah berkata, celek saja mata kita, tidak dosa. Mata kita, nah, maka jangan gunakan mata kita lagi. Kita gunakan mata Allah. Karena ada mata kita, ada mata Allah. Ada telinga kita, ada telinga Allah. Jadi jangan lagi pergunakan unsur-unsur kita. Karena unsur-unsur dari kita itu ialah dosa. Wujuduka zampun la biasa lahu bighairi, kata Nabi. Bermula wujudmu itu dosa. Jadi jangan pergunakan wujud kita. Contoh kalau ada orang sakit. Siapa yang sakit? Pak Meo. Berarti Pak Meo yang sakit. Jadi berusahalah jangan lagi ada Pak Meo. Pak Meo cukup sebatas urut saja, tapi dalamnya jangan Pak Meo. Jangan lagi pakai hawa nafsu itu. Hawa nafsu itulah Pak Meo-nya. Nah, maka Allah bilang jangan kamu ikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itulah yang cenderung menyuruh kamu berbuat jahat. Berarti jelas sumber kejahatan itu, sumber keingkaran itu, sumber pembangkangan itu ialah hawa nafsu. Nah, jangan kita ikuti karena kita ini tidak ada pembedanya. Yang mana nafsu, yang mana bukan, tidak ada pembedanya. Kalau kita ingat Allah sambil berbicara, di situ ada kasih sayang di perbicaraan. Kalau kita mendengar pembicaraan orang dengan namanya Allah, di situ kita pasti bagus mendengar kita di situ. Tidak ada pendengar seusul. Nah, inilah maksud saya, mendengarlah dengan zikir, melihatlah dengan zikir, menciumlah dengan zikir, bergeraklah dengan zikir. Karena zikir itu ialah alif itu. Jadi maka dikatakan celaka orang-orang yang lalai. Kalau dia lalai berarti dia tidak berzikir. Dia berbicara tapi tidak zikir. Dia tertawa tapi tidak berzikir. Nah, ini perlu kita pahami, zikir itu ialah mengingat. Maka ingatlah Allah dalam berbicara, dalam melihat, dalam mendengar, supaya apa yang kita dengar itu semuanya menjadi ibadah, tidak menjadi pembicaraan, tidak menaikkan emosi kita. Kenapa kita suka mencela orang? Kenapa kita suka membicarakan orang? Ada sebabnya kenapa? Coba kan?
Karena yang kita ingat itu bukan Allah. Saat kita mendengar itu bukan Allah kita ingat, tetapi yang kita ingat pembicaraan orang. Nah, itu tidak boleh. Kita harus mengingat Allah, itu namanya pendengaran kita. Kalau pendengaran Allah itu kita berbicara dengan orang, tetapi kita selalu ingat kepada Allah, tidak mengingat pembicaraan orang itu. Nah, itu namanya mendengar dengan zikir. Kalau kita melihat sesuatu apapun bentuknya itu, mau itu buruk ataupun indah, kita tetap melihat dengan zikir, sehingga kita tidak tertarik-tarik. Kalau kita melihat itu tertarik, yang ini tertarik, nah di sini namanya mengikutkan hawa nafsu. Ya? Nah, inilah yang sering saya bahas, suhudul wahdah dan kasrah. Yang banyak itu semuanya yang kita lihat kembalikan ke satu. Semua yang kita dengar itu kembalikan ke satu. Semua kita cium itu, maupun itu wangi, maupun itu apapun itu bentuknya, tetap kembalikan ke satu. Nah, itulah maksudnya suhudul wahdah dan kasrah. Seperti itu prakteknya. Sehingga benar-benar kita ini setiap langkah yang kita lakukan ibadah. Sehingga dimanapun kehadiran kita membawa rahmat. Karena kita bersama dengan nama Allah. Nah, ini perlu kita pahami ya. Karena asma ini, sebelum kita ditunjukkan asma ini, dulunya selalu kita yang melihat, selalu kita mendengar, selalu kita yang mencium, kita yang bergerak, kita yang bernapas. Itu sebelum kita ditunjukkan. Kalau sekarang jangan lagi. Karena apapun Bapak Ibu akui, kalau ibu yang melakukannya, itu nanti ketika sakaratul maut datang dia mengaku, aku ini Tuhanmu. Semua yang kita akui itu, mau rumah maupun anak maupun apapun, datang ketika sakaratul maut itu. Ini aku Tuhanmu. Karena yang namanya bertuhan itu mengakui sesuatu. Nah, itu namanya bertuhan. Meyakini sesuatu itu namanya bertuhan. Jadi jangan ada kita akui selain daripada Allah. Itulah namanya la ilaha illallah. Tidak ada lain selain daripada Allah. Nah, ini hanya pemahaman saja ya. Namun semuanya kita ini dalam keadaan proses. Ini pemahaman. Masalah praktek, kita sama-sama berjuang untuk prakteknya. Karena untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka yang Allah, kita berjuang masing-masing. Sebagaimana yang Nabi katakan, selamatkan dirimu, keluargamu, saudaramu dari azab api neraka. Kita yang menyelamatkan diri kita dari azab api neraka. Jadi jangan berharap dengan yang lain-lain. Walaupun kita punya guru itu hanya menunjukkan jalan yang lurus. Kitalah yang berjalan di jalan itu. Ya, dia hanya menunjukkan. Nah, kitalah yang berjalan masing-masing di jalan yang satu itu. Kalau kita mampu berjalan di jalan yang itu, kita dijamin oleh Allah. Ya, dijamin oleh Allah, tidak diajak, bebas dari ajab api neraka. Apa yang berjalan? Yang berjalan itu ialah keinginan kita, berjalan di asma Allah itu. Nah, ini namanya ibadah. Ini juga yang dimaksud Nabi, setiap gerakan itu adalah ibadah. Ya. Jadi jangan lagi kita ini membahas yang lain-lain. Ini dalam pemahamannya. Ya. Walaupun belum ada sampai di makam ini, tetapi nanti akan sampai di makam ini. Ya, sampai kita ke makam ini tergantung amalia kita. Bukan tergantung latifahnya. Bukan tergantung latifahnya. Bahkan yang tinggi latifah itu, dia bisa berbuat dosa besar dibandingkan latifah yang di bawah. Karena kalau ilmu tanpa apa itu dosa besar. Bagaimana kalau dia latifahnya tinggi, dia tidak punya amal. Nah, ini dosa besar.
Jadi jangan kagum dengan laki-laki tinggi. Kagumlah dengan orang yang dekat dengan Allah. Walaupun dia tingkat 1 tapi dia dekat dengan Allah. Dia itu luar biasa itu. Dia pakai tinggi jauh dari Allah. Karena yang kita hampir ini Allah. Nah, ini hati-hati kita ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mati Allah. Pemahaman ini, silakan Bu masuk. Nah, ini penting ya. Penting karena jamaah kita ini masih banyak memahami zikir ini sebutan. Sehingga kalau dia udah berkumpul ramai-ramai dalam zikir, dipikirnya tadi ini ucapan zikir. Bedakan lapas zikir dengan zikir. Ya, lapas itu ialah illah, zikir itu ialah sumbernya. Tidak mungkin ada illah kalau tidak ada sumbernya. Nah, sumber itulah terbitnya zikir, terbitnya ucapan asma ini, rohani ini. Ya, maka usahakan ada roh di zikirnya, ada roh di suaranya. Karena suara roh itulah yang sampai kepada Allah. Kalau kita batuk dengan roh, batuk kita itu bernilai ibadah. Karena ada roh di batuk kita. Tapi kalau ada nafsu di batuk kita, ada nafsu di zikir kita, itulah zikir yang batal namanya. Karena Allah bilang, janganlah apa-apa kamu kerjakan berdasarkan hawa nafsu, apapun dia. Tetap saja kita mengerjakan larangan Allah. Kita sholat dengan hawa nafsu, itu larangan Allah. Sholat yang dilarang. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, tetaplah kita mengamalkan ilmu kita ini sesuai dengan yang dianjurkan Allah. Lam yani illazi antasya'a qulubihim bizikrillah, kata Allah. Sampai-sampai Allah mengingatkan kita, belumkah datang waktunya, kata Allah, orang beriman itu tunduk patuh hatinya kepada Aku. Tunduk patuh hati kepada Allah. Bukannya ucapan, hati tunduk patuh kepada Allah. Belumkah datang waktunya, kata Allah. Kita ini udah tua semua ya. Jadi kalau umur sekarang ini tidak kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah, usia kita semua sudah lanjut. Kalau umur yang sekarang ini tidak kita gunakan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, pertanyaannya umur yang mana lagi nak kita gunakan? Sementara dunia yang dekat kita tinggalkan, malah kita puja-puja. Allah yang semakin hari semakin dekat kita hampiri, malah kita jauhi. Coba, maksud dia kan kerjaan kita. Ya, silakan. Mau ulang tahun silakan, itu bagus. Ulang tahun anak silakan, itu bagus. Tapi apa hikmah harus diambil di balik ini? Besok sampai tahunnya ulang tahun lagi, apa hikmah di balik ini semua? Ulang tahun itu untuk introspeksi diri kita. Bertambahnya usia 1 tahun, bertambahnya ibadah kita, bertambahnya kedekatan kita kepada Allah. Sedangkan berkurangnya umur itu berarti kita semakin dekat meninggalkan dunia. Nah, ini perlu kita pahami supaya kita jangan ikut-ikutan. Yang apa kita kerjakan itu semua ada maknanya. Bagus ulang tahun itu supaya kita bisa introspeksi diri. Semakin dekat kita kepada Allah. Sedangkan mau semakin hari semakin dekat ya, mengambil kita. Nah, ini sebagai wati. Jadi kita kembali kepada zikir tadi. Coba zikir itu hantarkannya ke dalam, ya. Jangan lagi ada berzikir seperti ini ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Illah. Tolong supaya pengorbanan ibu itu tiap malam, sumbang ini ada manfaatnya. Karena bukan duit yang sampai kepada Allah. Yang sampai itu kesucian jiwa kita, ketakwaan kita. Apa itu takwa? Dengan banyaknya kita berkorban di keilmuan ini, semakin takutkah kita kepada Allah? Atau semakin berani kepada Allah?
Karena takwa itu takut kepada Allah. Ya. Nabi menjelaskan kepada kita, ketiadaan zikir itu membuat hati kita keras. Dengan kerasnya hati kita itu, kita berani membantah semua perintah-perintahnya Allah. Jadi banyak-banyak berzikir supaya hati kita lembut, tidak lagi membantah yang dibenarkan oleh Allah. Kalau kita bantah apa yang dibenarkan oleh Allah, siapa lagi mau mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah? Ya. Zikir ini sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena tidak ada amalan yang besar selain pada zikir. Semua amalan itu, baik puasa, baik sedekah, baik haji, baik sholat, semua punya takaran. Kalau zikir ini tidak ada takarannya. Berzikirlah sebanyak-banyaknya kata Allah. Karena zikir ini lebih besar keutamaannya dibandingkan ibadah yang lain. Karena tidak ada takarannya. Sebutlah sebanyak-banyak nama Allah. Yang bermanfaat dengan Allah itu hanya jiwa yang suci. Kalau jiwa kita kotor, tidak selamat. Tidak selamat kita, ya. Bukan saya mengatakan Bapak Ibu, ya, saya juga termasuk saya. Maka bersihkanlah jiwa kita sebersih-bersihnya mumpung umur kita masih ada. Karena kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita. Yang bisa kita lakukan saat ini, membersihkan jiwa sebersih-bersihnya. Karena itulah yang disenangi Allah. Itulah yang membuat kita selamat dapat panggilan undangan khusus dengan Allah. Bagi orang yang kotor jiwanya, nanti di padang mahsyar itu atau di alam barzakh itu, ya, semua tunduk menunggu panggilan Allah. Dia kira Allah juga memanggilnya. Semua tunduk menunggu panggilan undangan dari Allah. Ternyata sampai kapanpun tidak akan dipanggil Allah. Yang dipanggil Allah itu jiwa yang suci. Kembalilah wahai jiwa yang suci, dan hati yang puas dalam ikut itu. Sering kita baca firman ini. Maka dikatakan, sungguh beruntunglah orang-orang yang berzikir, sungguh celakalah orang-orang yang tidak mau berzikir. Kada aflaha man zakkaha, fakad khaba man dassaha. Jadi zikir ini bentuk kesayangan Allah. Karena dalam berzikir hati kita jadi bersih. Dengan berzikir hati kita jadi tenang. Dengan ketenangan itu kita dipanggil lagi dengan Allah. Berarti kita dapat dua, tenang, tentram. Masa itu mati dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh kita kembali dengan hati yang puas dalam diri doa. Jadi perbaiki zikir kita ke dalam kalian. Jangan lagi ada bilang illa bukan itu. Hillah. Bila perlu dalam lagi, dan saya praktek itu, ya, lebih dalam. Bila perlu lebih dalam lagi daripada saya praktek itu. Yang jelas zikir yang benar itu dari dalam ke dalam. Jangan ketika menyebut hillah kita letakkan nama ini dengan sesuatu. Tidak kita letakkan nama ini dengan punya nama. Maka letakkanlah nama itu dengan punya nama. Yang punya nama itu ialah rohani. Ya, jangan sampai illah kita ingat anak, illah kita ingat makanan, illah kita ingat tidur. Berarti kita tidak mentiadakan Tuhan. Berarti kita mengadakan Tuhan. Hati-hati. Tiadakanlah semua itu, yang ada hanya satu. Usahakan, ya. Tidak mungkin malam ini kita udah bisa. Tidak mungkin bulan depan kita udah bisa. Ini betul latihan. Jadi ya, betulkan zikirnya ke dalamnya, bukan cepatnya, bukan limitnya, yang sampai itu ialah ingatannya. Kalau kamu ingat kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Kalau kamu ingat kepadaku, aku bersama kamu, kata Allah.
Ana ma'abdi mazakarani wazkuruni azkurukum wazkuruni wa taqulun, kata Allah. Itu janji Allah. Jadi yang kita kejar itu kedekatan itu, kesamaan itu. Nah, maka berzikirlah dengan fokus ya ke dalam hillah 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 hillah. Jangan pedulikan yang lain. Jangan, berhentilah, jangan pedulikan yang lain. Karena ketika sakaratul maut itu luar biasa gangguannya. Kala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim, kata iblis. Aku benar-benar menghalangi hambamu dari jalan kau yang lurus. Coba. Baru kita mau ingat, datang lagi pandangan itu. Baru kita mau ingat, datang lagi pandangan ini. Yang datang itu indah-indah, sesuai yang kita senangi dalam semasa hidup kita. Yang menarik perhatian itu datang. Nah, hati-hati. Maka ketika berzikir jangan lagi hiraukan apapun, fokuskan dengan yang satu. Hillah 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 hillah. Lemet dapur. Yang penting sampai kepada Allah. Karena suara itu dari Allah. Ya, suara dari roh dari Allah. Roh inilah yang menyampaikannya dengan Allah. Suara kita itu sampai ke roh ini menyampaikan ke Allah. Maka dikatakan roh itu rasul. Sesungguhnya Allah penghubung amal kita dengan Allah. Maka hubungkanlah apa-apa kita kerjakan kepada Allah melalui asma-Nya itu. Nah, saya rasa itu dulu sebagai pengantar ya. Mari kita sama-sama berpraktek ya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.